Setelah kita keluar dari GIDA, terus kita kabur, menetap di desa pinggiran pantai ini selama 3 bulan, what's next? Kita mau apa? Kita mau ngapain lagi nih? Sang Guyam ini itu diserbu dan dibantai habis-habisan sama GIDA, dipimpin sama Kureto dan Guren. Kasih tahu kalau ada channel YouTube yang bahas manga Owari no Seraph. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, selamat datang kembali di Sound Speak. Selamat datang di segmen baru. Ini segmen yang sudah aku janjikan selama ini dari akhir tahun 2020. Sound Speak akan bahas manga dan inilah segmennya untuk bahas manga. Dongengin. Namanya dongengin ya karena memang aku bakal mendongeng gitu ya, bakal storytelling. Cerita manga sebenarnya bisa kalian baca sendiri. Tapi memang ya mau aku bahas aja karena aku merasa gini ya, seri-seri yang akan aku bahas di segmen ini tuh memang seri-seri yang ketika jadi anime dulu itu terkenal, tapi kemudian mungkin nggak ada kabar soal kelanjutan ceritanya, atau mungkin ceritanya beda sama manga. Terus aku putuskan aku mau bahas seri-seri yang seperti ini itu tadi, supaya orang-orang itu mengerti dengan jalan cerita di manganya seperti apa. Sound Speak itu aneh, nyeleneh, beda banget dengan channel-channel pembahasan anime manga lainnya. Silakan kalian lihat di deskripsi di bawah mengenai kriteria manga yang bakal aku bahas itu seperti apa, dan juga tolong dicek style dan cara gimana aku membawakan pembahasan manga, karena sekali lagi memang beda, nggak akan kayak channel lainnya yang satu layar full itu gambar manganya semua panel per panel, aku cuma pakai suara. Nggak seperti itu. Ini keputusanku, ini styleku, aku sudah mempertimbangkan baik-baik semuanya, aku punya alasannya, dan beginilah prinsip yang aku ambil. Jadi langsung kita mulai aja pembahasannya. Manga pertama yang akan aku bahas, kemarin sudah aku buat videonya untuk pemanasan, itu adalah Owari no Seraph. Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Ceritanya, aku mulai. Oke, aku mulai. Jadi mungkin dari awal ini aku coba recap aja lah ya, soal apa yang terjadi di animenya terakhir, supaya seenggaknya kalian inget animenya itu terakhir menceritakan apa dan ada konflik apa. Oke, jadi ceritanya kalau kalian ingat itu di Nagoya Kessenhen, ya kan, pertempuran di Nagoya. Jadi para Yuichiro dan kawan-kawan dan semua anggota Japanese Imperial Demon Army melalui perintahnya Hiragi Kureto menyuruh Guren untuk memimpin sebuah misi untuk menumpas para bangsawan-bangsawan vampir yang lagi ngumpul di Nagoya. Misi awalnya berjalan lancar sampai akhirnya mereka berhadapan dengan salah satu vampir bangsawan yang mana adalah progenitor atau leluhur nenek moyang ke-13 Crowley Eusford, yang mana super duper OP di luar nalar kekuatan. Dan ininya Guren mengorbankan dirinya supaya yang lain itu bisa kabur, bisa menyelamatkan diri, pergi ke titik pertemuan yang sudah dijanjikan. Yang mana ketika semuanya itu sudah ngumpul ke titik pertemuannya itu tadi di sebuah bandara, ternyata mereka itu adalah umpan, pengulur waktu, dan tumbal untuk Project Owari no Seraph. Yang mana Project Owari no Seraph ini menggunakan tubuh adiknya si Kimizuki. Para vampir kemudian banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh, yang kroco-kroco itu ya, sama Abaddon, iblis yang muncul dari Owari no Seraph ini tadi. Dan akhir ceritanya, pokok akhir perangnya itu, karena si Yuichiro itu mengamuk, mengeluarkan kekuatan King of Salt-nya dia, akhirnya dua belah pihak ini mundur. GIDA mundur, para vampir mundur. Yang mana menyisakan sebuah konflik. Kalau kalian ingat di animenya itu ada si Cruel Tepes itu ya. Dia itu diserang sama Ferit Bathory, dikalahkan sama Ferit Bathory, dan kemudian anak buahnya si Ratu Cruel Tepes ini dibilangin, "Hei, ratu kalian ini loh pengkhianat, ratu kalian ini loh kerjasama sama manusia." Dia itu ikut turut andil dalam proyek Owari no Seraph yang terlarang. Setelah itu, kita masuk ke manganya, oke? Jadi kalau kalian mau ngikutin manganya mulai dari chapter 42 ya. Jadi chapter 42 itu dibuka di Rusia itu ada seorang vampir bangsawan, seorang progenitor juga bernama Earthgeras, dan dia itu adalah progenitor kedua, dan dia itu adalah pemimpin atau penguasanya untuk negara Rusia. Nah, ketika dia lagi nonton pertunjukan semacam kayak opera gitu, tiba-tiba dari belakang itu masuk Leskar, yang mana Leskar ini itu sudah muncul di animenya. Dia itu adalah progenitor ketiga yang menguasai region negara Jerman. Nah, mereka itu berbincang-bincang, yang mana inti pembicaraannya itu si Leskar bilang, "Kamu nggak ngerti ta, ini loh di Jepang ada kericuhan apa, lagi ada masalah apa." Sampai tiba-tiba pembicaraan mereka ini dipotong sama salah satu anak buahnya Earthgeras. Tiba-tiba masuk dengan panik itu bilang, "Bos, ini di Jepang lagi ada project Owari no Seraph dilakuin lagi."
Dan ini pihak vampir Jepang itu mau meeting, mau jelasin apa yang terjadi. Maka dua bangsawan ini meeting dadakan, melakukan conference call dengan para bangsawan-bangsawan lainnya, bangsawan vampir lainnya, dengan para progenitor lainnya. Satu hal yang menarik sebenarnya kalau kalian perhatiin, jadi kalau di Rusia ini, anak-anak manusianya itu kelihatan berkeliaran, lari-larian, dan tertawa riang. Jadi kelihatan kalau seneng. Berbeda dengan halnya kalau di Jepang ya kan. Kalau di Jepang kan mereka bener-bener kayak hewan ternak gitu kan. Mereka bener-bener kayak di lab, terus mereka harus dipaksa baris, kayak semuanya itu diatur ibarat tahanan. Beda cerita kalau di Rusia ini tadi. Sekilas terlihat kelihatannya lingkungannya, environmentnya itu jauh lebih menyenangkan buat para manusia. Kembali lagi kita ke ceritanya tadi, itu ada conference call-nya itu tadi, meeting dadakan para progenitor. Nah ternyata orang yang nelpon duluan, yang menginisiasi meetingnya ini tadi tidak lain tidak bukan si Ferit Batory. Karena Krul Tepes itu sudah bisa dibilang kalah, bisa dibilang ya pingsan lah ya, meskipun nggak mati. Dia itu kan progenitor ketiga dan penguasanya Jepang. Tapi karena dia dalam kondisi nggak sadarkan diri, maka orang yang in charge, yang berkuasa di Jepang saat itu jelas Ferit Batory, si progenitor ketujuh. Nah, Ferit Batory ini mengekspos lah, diceritakan sama para bangsawan lainnya. Ini loh, Krul Tepes, si orang yang kalian banggakan, vampir yang kalian banggakan ini, yang mimpin Jepang, dia itu berkhianat. Dia itu ikut campur dalam proyek terlarang Owarino Seraph. Tapi itu baru berita pertama. Berita yang kedua, parahnya, markasnya vampir di Kyoto, jadi di pusatnya yang di Jepang itu, namanya kan Sangguyem ya, markas pusatnya itu. Sangguyem ini itu diserbu dan dibantai habis-habisan sama GIDA, dipimpin sama Kureto dan Guren. Jadi diserbu bener-bener semua anggota vampir itu diporak-porandakan, plus mereka bawa Owarino Seraph, adiknya Kimizuki itu juga ikut perarakan untuk pembantaian. Jadi bener-bener udah chaotic banget, udah hancur lebur banget gitu lah. Maka si Ferit Batory bilang, ini kondisinya udah kayak gini, bisa nggak minta tolong, mohon izin, ini kita abaikan aja udah, kita biarin Jepang hancur, mohon izin kami semua vampir-vampir yang masih selamat itu cabut dari Jepang, dan jaminannya ini tubuhnya Krul Tepes ini, si Krul Tepes aku kasih ke kalian, terserah mau kalian apain, aku kasih, itu jaminannya, tapi tolong permintaan itu tadi dikabulkan. Cerita berpindah ke Jepang. Ini yang berbeda manga dengan animenya ya. Di Jepang, di sebuah desa di pinggir pantai, di situ ditunjukkan kalau tim Shinoa itu tinggal dan hidup di sana. Lalu karakter utama kita, si Yuichiro itu lagi berjuang keras untuk melatih dirinya mengendalikan iblisnya dia. Jadi dia itu dirantai dan ada Mika waktu itu yang jadi kayak timekeeper gitu lah, yang ngawasin waktunya di timer. Karena si Yuichiro ini melatih bisa seberapa cepat dia mengendalikan iblis dalam dirinya. Selama ini tuh bisa dibilang kurang lebih 3 jaman lah. Jadi kayak kesurupan selama 3 jam, setelah itu baru bisa Yuichiro ngendaliin iblisnya itu tadi. Nah mereka ngobrol-ngobrol lah, terus Mikaelanya biasalah ya, perdebatan maho antara Mikaela sama Yu. Si Mikanya itu bilang, aku tuh lo khawatir, kamu tuh harus bisa segera ngendaliin iblis kamu, kalau enggak kamu nanti bener-bener berubah seutuhnya jadi iblis loh. Nah tiba-tiba pembicaraan ini dipotong sama Shinoa yang masuk dan ngasih sebotol darah, yang mana itu adalah donasi darah dari semua tim Shinoa lainnya, itu ngasih darah buat minum si Mika. Karena Mika kan selama ini menekan hawa nafsunya dia kan, dia nggak mau minum darah supaya nggak menjadi vampir. Tapi karena memang kesulitan gitu ya, namanya vampir kan perlu darah, itu makanan utama mereka. Jadi dikasihlah secara sukarela donasi tim Shinoa ini ngasih darah mereka buat diminum sama Mika. Kalau di manganya Mika itu masih ditunjukkan kalau dia itu sebenarnya masih kurang bisa percaya, sangat amat masih skeptis, sangat amat masih curiga, masih nggak bisa deket sama sekali dengan para manusia ini tadi. Jadi botol darahnya tadi ditepisnya, ditolaknya sama dia sampai terlempar gitu ya. Dan si Mikanya emang karena masih curiga ya bentak-bentak gitulah. Nah kondisi itu tiba-tiba dipotong dengan seorang manusia, seorang penduduk di desanya yang mereka tinggalin itu tiba-tiba masuk terus bilang, minta tolong tim Shinoa, ini ada monster, ada Horseman of Apocalypse yang mau nyerang kita, minta tolong bantuannya, dilindungin desa ini. Beraksilah para tim Shinoa untuk membasmi si nyamuk raksasa ini tadi. Dikalahin lah semuanya, selesai. Terus ya untuk sesaat mereka, sikonnya kan udah tenang gitu ya, udah damai, mereka makan, lagi break makan siang gitulah intinya. Terus si Mikaelanya ini tadi dengan botol darahnya yang sudah didonasikan sama tim Shinoa itu, akhirnya dia, ini kelihatannya aku minum aja lah, toh seenggaknya nggak beracun gitu lah. Tapi sebenarnya dalam hati dia masih tetap
tetap skeptis, tetap nggak percaya, tetap masih curiga dengan para manusia gitu. Di mindset dia manusia itu tetap jahat gitu loh, siapapun itu, kecuali Yuichiro si Mahoanya ini. Sedangkan si Yuichiro-nya ya karena dia kan memang on dan baik hati ya, dia selalu bilang, selalu nasihatin, enggak ini loh teman-teman kamu juga, mereka ini temanku, dan karena mereka temanku ya mereka itu temanmu juga gitu loh. Kita semua ini comrades, kita semua ini keluarga. Setelah itu mereka mengadakan rapat, mereka diskusi. Semua anggota tim Shinoa itu yang sudah keluar itu mereka ngumpul dan mereka membahas apa sih yang mau kita lakukan. Setelah kita keluar dari GIDA, terus kita kabur, menetap di desa pinggiran pantai ini selama 3 bulan, what's next? Kita mau apa? Kita mau ngapain lagi nih? Pertama mereka memetakan kondisinya dulu, mereka ini sedang menghadapi apa? Pertama jelas karena mereka udah cabut dari GIDA, Hiragi Kureto itu pasti akan ngirim pasukannya dia untuk ngejar dan bantai mereka ini tadi, para orang-orang yang sudah kabur dari GIDA. Kondisinya juga parah pula karena ternyata adiknya Kimizuki ini ternyata malah jadi bahan eksperimen uji cobanya Hiragi Kureto, malah jadi Owarino Seraph. Nah dengan kondisi seperti ini dimana mereka itu dikejar-kejar gitu lah ya dengan para GIDA, cepat atau lambat mereka pasti akan ketahuan lah tempatnya. Pertama mereka memikirkan opsi, ayo kita coba keluar negeri aja deh, kita menyeberang keluar Jepang, harusnya pasti aman deh. Tapi nggak mungkin bisa, karena lautan di Owarino Seraph itu sudah penuh dengan racun. Itu warnanya merah darah, nggak bisa dilewatin lagi. Terus opsi yang kedua mereka juga mikir, kenapa nggak kita coba ketemu Guren aja? Si Yuichiro itu masih kekeh bilang, ketika kita bertemu waktu di perang itu, si Guren itu menangis loh. Dia itu nangis karena memang dia itu kasihan sama kita. Tapi si Shinoa bilang, enggak deh, jangan deh. Guren itu nggak bisa dipercaya sekarang, karena dia itu duality gitu ya. Dia punya dua kepribadian. Satu sisi Guren yang memang baik hati, sisi lain Guren yang kerasukan sama Shimahiru, kakaknya Shinoa yang terobsesi dengan proyek Owarino Seraph. Terus bingung lah mereka itu, kita bisa ngapain lagi, itu opsi yang ada itu cuman itu aja deh gitu rasanya. Dan Kimizuki kemudian juga bilang, apapun yang terjadi, mau gimana pun juga, meskipun nanti aku harus mengkhianati kalian, ninggalin kalian, aku tetap akan harus menyelamatkan adikku. Maka kemudian anggota tim Shinoa ini tanyalah kepada Mika, yang mana Mika ya sekali lagi masih belum welcome, masih belum ramah sama sekali. Ditanyain, Mika-san, bukan Mikasa ya, Mika-san punya ide apa nih? Punya saran apa supaya kita bisa selamat? Si Mika akhirnya mikir, mungkin satu-satunya opsi kita supaya bisa selamat dan membalikkan keadaan adalah dengan minta tolong ke Krul Tepes. Karena Krul Tepes ini adalah orang yang selama ini ngerawat dan membesarkan aku, dan dia ini juga terlibat dengan proyek Owarino Seraph gitu. Jadi masih cukup dekat lah dengan manusia, sehingga kelihatannya dia bakal bisa bantu kita nih. Tapi masalahnya sekarang dia itu udah dikalahin sama Ferit Bathory. Dia itu lagi diculik sama para vampir. Maka akhirnya mereka ngambil keputusan, oke, sebelum Yuichiro itu sepenuhnya berubah jadi iblis, kerasukan iblis gitu ya, kita udah harus bisa nyelamatin si Krul Tepes ini tadi supaya minta tolong. Tapi dari kejauhan itu ada mobil dan itu dinaikin sama Ferit Bathory dan Crowley Usford. Jadi dua vampir bangsawan ini tadi itu datengin desa kecil ini tadi memang dengan tujuan beraliansi, bersekutu, berteman dengan Yuichiro dan yang lainnya. Jadi bayangkan ya, ini orang itu yang dulu udah ngebantai semua keluarganya Yuichiro, sudah ngalahin mereka juga dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang ini orang punya plan, punya rencana untuk ngajak kerjasama. Kelihatannya memang sulit dan mustahil gitu lah ya, tapi apa inti dari plannya ini tadi akan aku jelaskan nantinya. Nah, setelah itu lanjut di part selanjutnya. Jadi kalau kalian suka, kalian tertarik, akan aku lanjutkan ini nanti sampai ke chapter terbarunya. Kalau yang belum ngerti, kan terakhir kemarin tuh arc Nagoya ya, pertempuran di Nagoya. Kali ini kita akan menyongsong masuk ke arc Osaka. Jadi pertama itu arc Shibuya, arc Nagoya, habis ini arc Osaka. Bakal ada banyak pertempuran, bakal ada banyak konflik-konflik yang terjadi, dan yang pasti rahasia yang mengungkap soal Owarino Seraph dan kemudian apokalips yang terjadi, bencana di dunia manusia, soal virus yang menyerang manusia, itu nanti diungkap. Siapa sih dalangnya, kenapa kok bisa terjadi, dan para vampir-vampir ini juga punya rahasia yang nanti akan terungkap. Jadi nanti akan aku bahas selanjutnya. Silahkan di like videonya kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, aku ingin tahu gimana pendapat kalian. Silahkan di share ke teman-teman kalian yang dulu ngikutin, yang suka, bahkan mungkin sampai sekarang masih ngikutin Owarino Seraph. Kasih tahu kalau ada channel YouTube yang bahas manga Owarino Seraph. Silahkan di follow Instagram Soundspeak, dan juga jangan lupa subscribe buat kalian yang mau nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, terutama kelanjutan cerita Owarino Seraph, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka.
So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.